Sebelum melanjutkan konten ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube Anata Kids agar kami terus semangat berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Anata Kids hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai apakah anak saya sudah mampu atau sudah cocok untuk masuk ke sekolah dasar, ya. Ini adalah pertanyaan yang hampir setiap tahun datang kepada Anata Kids. Orang tua bertanya kepada Miss, kepada tentor, untuk Miss, anak saya sudah bisa belum ya masuk ke sekolah dasar? Atau dengan pertanyaan, Miss, usianya ini masih kecil ya, belum 7 tahun. Apakah bisa masuk sekolah dasar? Atau juga pertanyaan, anak saya sudah 7 tahun, Miss, tapi membacanya masih belum lancar. Gimana ya, masuk apa tidak ya ke sekolah dasar? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering ya, hampir setiap tahun. Baik, ayah bunda sekalian, semoga video ini dapat memberi gambaran untuk merubah mindset orang tua terkhusus yang ada di Demak, ya. Karena kami Anata Kids berada di Demak dan di luar Demak jika memang bermanfaat, alhamdulillah. Baik ayah bunda sekalian, untuk melihat apakah anak sudah layak untuk masuk ke sekolah dasar, karena beberapa aspek tidak bisa dipisahkan, ya, di mana hampir, saya tidak mengatakan seluruhnya, hampir orang tua barometernya adalah calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Misalnya anak saya A membacanya belum lancar, nanti ajalah tunggu tahun depan, gitu. Atau anak saya B membacanya masih terbata-bata tapi usianya sudah 7 tahun, udah masukkan aja, nggak apa-apa. Nah, gitu. Namun ayah bunda sekalian, untuk beberapa aspek yang perlu bunda ketahui, bukan hanya dilihat dari segi kognitifnya atau membaca, menulis, dan berhitungnya, ya. Namun yang pertama perlu bunda siapkan adalah kemandiriannya. Apakah sudah bisa ke toilet sendiri, buang air kecil sendiri, buang air besar sendiri, membersihkan kotorannya, menyiramkan kotorannya, kemudian membasuhnya hingga bersih, mencuci tangannya setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, hal-hal itu yang pertama harus bunda siapkan. Karena apa? Karena sekolah bukan hanya sekedar buku dan juga pensil. Bukan buku, alat tulis, dan bagaimana anak belajar. Oh, bukan ayah bunda sekalian. Namun, ketika ayah bunda memasukkan, mendaftarkan kepada sekolah tertentu dimanapun itu, artinya bunda bukan menyerahkan 100% anak bunda, bukan menitipkan 100% anak bunda, tidak. Bukan memberikan PR kepada guru-guru SD, kalau anak bunda nanti ke toilet, gurunya yang nemenin. Gurunya membersihkan. Artinya apa? Anak bunda belum siap dari aspek kemandirian. Ya, itu kita baru berbicara mengenai toilet training. Jadi pastikan, ajarkan anak bunda sudah bisa ke kamar mandi sendiri, membuka celananya sendiri dalam kondisi pintu tertutup, kemudian buang air sendiri, membersihkan kotorannya, dan juga menyiramnya. Harus sedetail itu. Kemudian memakai celana kembali, gitu. Agar dia paham kalau dia sedang buang air kecil, buang air besar, itu pintu ditutup, tidak boleh ada yang melihat. Nah, itu yang pertama harus dipastikan sebelum bunda mendaftarkan anak ke TK. Maksud kami adalah ke sekolah dasar. Kemudian apakah bisa makan dan minum sendiri, gitu. Membuka botol minum sendiri, membuka kotak makannya sendiri, menyuapkan makanan itu sendiri. Karena ada beberapa anak yang bermasalah dengan motorik halus, dengan motorik kasar, sehingga tidak mampu melayani dirinya sendiri, makan dan minum sendiri. Nah, jadi dilatih mulai sekarang sebelum Anda mendaftarkan ke sekolah dasar.
Apakah bisa ke kamar mandi sendiri, apakah bisa makan dan minum sendiri, itu masuk ke dalam aspek kemandirian. Seperti itu ayah bunda sekalian. Kemudian kemandirian lainnya adalah anak ini aware dengan barang kepemilikannya. Ya, misal ini pensilku, penghapusku yang dibawa dari rumah. Setelah belajar aku rapikan lagi, aku masukkan ke dalam tas. Nah, itu juga harus diperhatikan karena banyak sekali beberapa anak yang tidak aware dan tidak paham dengan dia punya barang, dia harus rapikan sendiri, masukkan ke dalam tas, kancing yang rapi dan selamatkan barang-barangnya. Cenderungan tidak, kebanyakan anak-anak tidak terlalu memperdulikan hal itu ya. Makanya banyak kasus pensil hilang, penghapus hilang, botol minum ketinggalan gitu. Itu bukan hanya 1-2 anak, hampir kebanyakan anak. Nah, itu juga masuk ke dalam aspek kemandirian. Diajarkan, dilatih di rumah. Bukan hanya dipesankan ya Bunda, Mas ini punya pensil Mas, ingat ya ada 3, nanti dikembalikan. Bukan hanya sekedar diingatkan Bunda, tapi memang disimulasikan. Hal-hal seperti itu di rumah oleh orang tua. Kemudian aspek berikutnya adalah dia memahami sebuah permainan dengan teman-temannya. Permainan yang bisa dia ikutin, apakah itu berbahaya atau tidak baginya, dan dia harus bisa memilih itu. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan teman-temannya. Jadi aspek kemandirian itu sangat penting, karena janganlah memberi PR kepada guru-guru SD. Ya, nanti anak bunda dilayani oleh guru, sementara anak yang lain terbengkalai. Gitu. Jadi siapkan anak bunda dari segi aspek kemandirian. Kemudian motorik kasar, motorik halus itu juga sangat penting ya bunda sekalian, karena di sekolah kegiatan bukan hanya duduk di kursi, namun ada olahraga, upacara, berbaris, mengantri, menunggu ya. Itu juga ke dalam aspek yang perlu bunda persiapkan kemandiriannya, motorik kasar, motorik halus. Jadi kalau anak bunda terlalu lemah motorik kasarnya, motorik halusnya tidak matang, kemungkinan ada keterlambatan di beberapa aspek pembelajaran. Jadi persiapkan itu ya bunda. Banyak sekali di YouTube, silakan pelajari apa saja motorik halus yang perlu bunda latih, apa saja motorik kasar yang harus bunda latih untuk dia persiapan sekolah dasar. Kemudian sosial emosional. Nah, ini yang banyak sekali menjadi PR makin tahun ke sini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena salah satu aspek yang sangat membuat emosi anak tidak terkontrol atau mood swing ya, itu adalah karena gadget. Ini faktor terbesar dan banyak kasus sudah datang kepada kami karena masalah emosi tidak bisa dihandle oleh orang tua karena penggunaan screen time yang tidak tepat dan juga tontonan konten yang tidak tepat untuk anak, sehingga outputnya adalah emosi. Dan bahayanya kita membiarkan hal itu mengantarkan anak ke sekolah dalam keadaan emosinya yang tidak stabil. Sehingga apa? Adanya pembulian, dibully, atau membuli. Itu. Dan kelas 1 SD sudah banyak kasus ayah bunda sekalian bahwasannya anak-anak dibully, membuli. Karena apa? Faktor emosional, sosial tidak matang. Orang tua tidak memperhatikan aspek ini, gitu. Bagaimana dari segi sosial? Segi sosial adalah dia memahami bahwa teman laki-laki bagaimana cara bergaulnya, teman perempuan bagaimana caranya untuk bermain bersama lawan jenis, seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang perlu dibagi, ajarkan berbagi, tapi perlu bunda ketahui, ajarkan juga tidak semua hal anak-anak harus bagi. Itu yang jarang ya orang tua terapkan, gitu. Yang paling sering kita dengar apa? Sharing ya, bagi sama adik, ayo berbagi sama teman, main bareng, gitu ya. Namun masih jarang saya dengar orang tua mengatakan kalau memang Mas, Mbak tidak mau diganggu, tidak mau dibagi, bilang, tunggu ya, aku masih main. Gitu ya. Atau temannya ambil barangnya, maaf ini punyaku. Maaf jangan diambil, ini punya saya. Nah,
sebenarnya hal itu yang dapat menjadikan diri anak itu terbentengi ya, ayah bunda sekalian. Terbentengi maksudnya apa? Ada rasa enggan orang lain untuk melakukan hal-hal yang semena-mena kepada anak kita. Maksud kata semena-mena adalah anak-anak yang mungkin kurang terbiasa dilatih, ya, ambil sana, ambil sini, tidak niat untuk mencuri, namun karena faktor kebiasaan. Nah, karena anak kita ya punya benteng bahwasannya prinsip, ini punyaku, maaf ya, aku sedang main. Tunggu, nanti aku pinjamkan. Nah, ada hal-hal yang memang harus ditahan Bapak Ibu sekalian. Tidak semua hal harus di-sharing ke teman-teman. Tidak semua benda, tidak semua momen harus berbagi dengan teman-teman. Buat anak-anak punya bentengnya sendiri, privasinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau ambil tasnya, mau buka, dia bisa ambil barangnya. Maaf, ini punya aku, jangan dibuka. Gitu ya, izin dulu. Nah, insya Allah anak-anak yang terlatih dengan ketika orang meminta sesuatu dan dia tidak sharing seluruhnya kepada orang lain, maka dia akan belajar untuk meminta izin kepada orang lain apabila dia menginginkan hal itu. Dia menahan dirinya. Percayalah, karena sudah ada ya anak-anak yang kami stimulasi ketika akan awalnya sebelum kami stimulasi itu ambil mainan, ambil yang terserah di dalam ruangan, kemudian kita stimulasi hari demi hari, ketika dia akan ingin sesuatu, dia izin kepada saya, izin kepada kami. Miss, mau ambil itu. Artinya apa? Stimulasinya berefek. Dan ketika kami sebagai Miss ya, yang menstimulasi anak, ingin membuka tas anak itu izin. Mas, Mbak, Bu Ita, buka ya tasnya. Ada apa aja hari ini? Boleh buka sendiri atau boleh Bu Ita bukakan? Gitu. Artinya anak punya ranah privasinya. Bunda, silahkan distimulasi anaknya di rumah sendiri, bisa gitu ya. Ajarkan sosialnya, emosionalnya juga diajarkan. Artinya apa? Jika anak ingin sesuatu, distimulasikan, diskenariokan di rumah, tidak ada orang yang memberikan. Kalau papanya tidak mengizinkan, mama jangan mengizinkan. Kalau pasangan suami istri tidak mengizinkan, di rumah ada mbah, ada kakung, ada tante, ada omnya, sepakati jangan memberikan hal itu kepada anak karena dari mama papanya tidak memberikan. Karena ini akan belajar bahwasannya anak menahan emosinya, ya. Jika ingin sesuatu, oh aku nggak harus dapatkan. Nah, ini salah satu program stimulasi ya di Anatakis di mana anak meminta mainan, tapi missnya tidak memberikan. Namun, di briefing terlebih dahulu. Di briefing bagaimana? Mbak, habis belajar nanti mau mainan yang mana? Misalnya dia ambil silofon. Baik, nanti habis belajar boleh dapat silofon, tapi izin dulu. Oke, kalau dia izin misalnya, Miss, aku mau silofon. Kemudian Missnya menahan. Maaf ya, Miss tidak berikan dulu, nanti tunggu baca satu lagi. Kemudian diberikan modeling. Kalau misalnya tidak diberikan, Mbak marah tidak? Tidak. Jadi Mbak harus apa? Oke, nggak apa-apa. Jadi kita stimulasikan bilang, oke, nggak apa-apa. Karena itu bukan mainan atau barangnya Mbak. Jadi Mbak atau Mas tidak boleh memaksa. Gitu ya. Dan kemudian diskenariokan lagi. Ketika sedang menulis, ketika bermain, tiba-tiba dia ambil. Kemudian harus bilang, izin ya Bu. Kemudian kita jangan kasih lagi. Maaf ya, Bu Wita nggak kasih. Nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa Bu Wita. Gitu. Nah, kemudian saya simulasikan juga, saya mau ambil termosnya, ambil pensilnya, secara otomatis anak itu menahan pensilnya. Maaf Bu Wita, aku lagi nulis. Artinya stimulasinya berefek. Gitu. Gitu ayah bunda sekalian, kenapa sih harus ribet sampai sebegitunya gitu ya? Kayaknya masukin anak, masukin aja dah, nggak ribet-ribet banget. Percayalah Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang distimulasi, diajarkan di rumah dengan matang, insya Allah ketika di sekolah, dia akan menjadi anak yang mandiri. Gitu. Matang dari kemandiriannya, motorik kasar, motorik halus, emosional, sosial, gitu. Jadi diajarkan. Ajarkan mana yang perlu dibagi, ajarkan mana yang perlu ditahan. Ajarkan mana privasimu, ajarkan untuk menolong orang lain kalau ada kesusahan. Gitu. Jadi itu perlu
ajarkan ayah bunda sekalian ya. Jadi bukan hanya calistung aja, bukan. Barometernya bukan itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan, berikutnya adalah yang bunda perlu persiapkan adalah calistung. Calistung malah terakhir banget ya bagi saya pribadi, yang memang mengajarkan anak-anak membaca, menulis, hitung, kemudian mempersiapkan anak untuk stimulasi, itu justru calistungnya terakhir. Kenapa? Karena ketika pondasi seluruhnya mantap, kepatuhannya oke, fokusnya dapat, ketika dia bisa menerima pembelajaran itu dengan senang hati, calistungnya itu kayak air, gampang banget, nggak nyampe berbulan-bulan, nggak 6 bulan, 5 bulan, itu udah lengket aja. Kenapa? Matang dulu semuanya. Jadi nggak ketika saya bilang, baca mas, nggak mau, artinya apa? Belum selesai sama emosinya. Atau baca mas, aku minta itu, ambil ini, berarti belum selesai sama menahan sesuatu atau keinginan dia akan sesuatu. Atau baca mas, nanti dia tiduran lah, apalah gitu, belum selesai dengan emosinya. Tapi kalau emosinya sudah bagus, kepatuhannya dapat, anak mana yang tidak menerima calistung dengan cukup baik? Itu yang sudah saya alami ya, selaku tentor atau praktisi calistung ya. Saya senang sekali mempelajari calistung aspek dari perilaku anak, karena metode ini yang kami terapkan di Anatakis, melatih calistung dengan pendekatan perilaku, melihat perilaku anak. Dan tentor-tentor merasakan hal itu. Kalau emosi anak sudah bagus, kepatuhannya sudah dapat, dan bisa fokus, calistungnya cepat. Tapi kalau anak-anak perilakunya masih ada yang terkendala, calistungnya juga akan terkendala. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ayah Bunda, kenapa kami sangat serius dalam perilaku anak ini? Oke, kemudian calistung. Di tahap calistung yang mana ya? Anak saya dikatakan siap untuk masuk sekolah. Apakah lancar banget kayak air? Atau menghitung sudah sampai perkalian pembagian? Menulis sudah rapi? Sudah bagus? Apakah siap? Gitu. Nah, calistung ini juga ada strukturnya, ayah bunda sekalian. Di Anatakis menggunakan struktur dengan metode Applied Behavior Analysis, diadaptasi dari menggunakan metode ABA untuk dulunya digunakan anak ASD atau Autism Spectrum Disorder. Itu yang saya bikin strukturnya ya. Nah, jadi di struktur mana ya anak-anak dikatakan siap? Tergantung anaknya juga. Saya katakan seperti itu kenapa? Ada anak yang ketika diajarkan konsonan dan vokal A, ba, ca, da, la, ba sampai za, itu oke, cepat, mungkin nggak sampai semuanya dulu baru kita daftarkan di SD, mungkin di level pertengahan. Ya, dia bisa membaca kalimat vokal A, I, U, E, O, belum sampai konsonan, tapi dia memiliki kognitif yang cukup bagus memahami apa yang dia baca. Orang tua tinggal mengulang atau membuat schedule pembelajaran yang banyak di rumah dan sering, ya. Tapi kalau anak dengan daya tangkap memori yang tidak cepat, ya, itu sebaiknya dipertimbangkan. Karena apa? Saya bacakan halaman ya, buku SD, ya, saya ambil yang e-booknya, e-book di sini, di mana bab 1 buku sekolah dasar kelas 1, di mana tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu memahami berbagai bunyi benda dan suara binatang. Memperkenalkan diri dengan kalimat sederhana, membaca kata, dan kalimat sederhana dengan suara nyaring, menjiplak gambar lingkaran dan bentuk huruf. Poin ketiga, saya ulangi, membaca kata dan kalimat sederhana. Kalimatnya seperti ini, Bunda Ayah sekalian. Hari ini Lani masuk sekolah. Lani maju ke depan kelas. Lani memperkenalkan diri, teman-teman Lani bertepuk tangan. Nah, jadi kalimat itu yang dibaca. Jadi untuk zaman saat ini, kurikulum bukan lagi IN ini, B, BU, bu, DID, budi. Bukan. Tapi anak sudah dituntut untuk bisa membaca kalimat. Kalimat ya. Ayah bunda, artinya kalaulah masih
membaca suku kata ha, ba, bo, la, cu, ci. Dia belum selesai dengan bunyi, tapi dia dipaksa untuk memahami sebuah kalimat. Apa yang akan terjadi kira-kira? Apakah anak Bunda bisa mengikuti dengan cepat? Apakah akan sama dengan teman-temannya? Ya, jadi calistung itu perlu diperhatikan kondisi atau tahapan yang mana. Jadi perlu dipersiapkan. Saya berikan lagi contoh soal matematika. Kelas 1. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Bila kalimat tersebut diubah menjadi simbol matematika, maka jadi A, B, C. Ada pilihan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Untuk beberapa anak, membaca itu untuk awalan mungkin akan sangat lama. Belum lagi memahami apa yang dia baca, ya. Beda dengan memahami apa yang dia baca sama memahami maksud dari soalan yang terjadi atau yang dia baca. Jadi cukup kompleks dalam terapan membaca ini tuh, cukup banyak kasus ayah bunda sekalian. Banyak strukturnya juga jelas ya di Anata Kids. Artinya apa? Persiapkanlah membacanya dengan matang. Kalau dari saya pribadi ya, dari Anata Kids. Karena saat ini kelas 1 membaca bukan mengeja, bukan mengajarkan anak membaca, tapi adalah anak mampu memahami dari soalan yang ada di soal tersebut, buku-buku tersebut. Artinya kalau Bapak Ibu memaksakan masuk SD, tapi calistungnya tidak punya modal, 50% nggak ada, ya bagaimana ya? Banyak kasus yang sudah datang kepada kami, anaknya sudah masuk 1 semester, kemudian bagaimana ya Bu? Apa dikeluarkan saja? Karena ternyata menyalinnya nggak selesai kalau gurunya mendikte, ketinggalan selalu. PR selalu saya yang mengerjakan. Kemudian disuruh membaca, suaranya pelan. Karena dia nggak bisa baca lancar. Gitu. Sehingga ketika ujian, gurunya ngebantu membacakan. Jadi akan banyak hambatan-hambatan kalau calistungnya tidak matang, ayah bunda sekalian, gitu. Apakah bisa matang? Sementara usianya sudah 7 tahun memasukkan, ya nggak apa-apa. Tapi ayah bunda berjanji dengan diri sendiri, pulang sekolah, ayah bunda ajarkan anak membaca. Setiap hari pulang sekolah 1 jam, kemudian nanti malam sebelum tidur 1 jam lagi, gitu. Jadi membacanya itu bunda kejar sebelum dia masuk sebagai siswa baru di sekolah tertentu. Jadi guru-guru di sekolah itu bukan hanya mengajarkan anak bunda sendirian seperti di Anata Kids, lesnya 1 tentor 1 anak, tapi guru-guru di sekolah mengajarkan banyak murid. 20, 25, 30, bahkan ada yang 40 ya satu kelas. Nah, anak bunda tidak bisa, ya akan ketinggalan gitu. Karena guru juga punya keterbatasan ya. Banyak yang harus dikejar target-target kurikulum tertentu gitu. Belum lagi mata pelajaran, ada yang kelas 1 sudah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja belum kelar dia baca, udah ditambah bahasa Inggris gitu ya bunda sekalian. Jadi matangkanlah calistungnya. Sebenar-benarnya matang, jangan dipaksakan ayah bunda sekalian. Kalau memang aspek kemandiriannya masih pakai pampers, makan masih disuapin, kemudian pakai sepatu masih dipakein, kemudian emosinya masih suka marah-marah, suka menendang, memukul orang tua atau adiknya, kemudian tidak bisa membedakan mana kanan, kiri, warna, bentuk, ya. Dan kalau rasa keberanian, kalau mau ke toilet, berani angkat tangan, berani ngomong. Karena ada kasus yang datang kepada kami, kelas 1, karena punya rasa takut yang sangat tinggi kepada anak tersebut, sehingga tidak berani untuk mengatakan toilet, akhirnya anaknya buang air kecil di tempat duduknya, gitu ya.
Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita uh, membuat pembelajaran terhenti karena guru harus menelateni anak kita sendiri, gitu ya. Jadi stimulasi di rumah yang tepat, kemudian ajarkan sesuai dengan aspek-aspek apa yang perlu dipersiapkan. Jadi saya harap ya setelah menonton ini orang tua pedulilah terhadap anak yang akan masuk sekolah. Jangan hanya memikirkan usia, dan usia. Ya, memang betul kalau lama nanti dia tamatnya badannya besar sendiri atau umurnya nanti jadi lebih tua. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari segi kemampuan, kalau memang itu harus terjadi, ya terjadi. Tapi tidak ada juga kasus ya di kami yang usianya belum 6 tahun bahkan calistungnya sudah lancar. Tapi apakah siap SD? Emosinya belum selesai, gitu ya. Sosial emosionalnya belum selesai, jadi dimatangkan dulu, gitu. Jadi kalau memang usianya belum 7 tahun, tapi membaca calistungnya bagus, emosionalnya oke, sosialnya juga bagus, kognitif, motorik kasar, motorik halus, why not? Kenapa tidak? Masukkanlah ke sekolah dasar, untuk apa ditahan-tahan kalau memang pintar, ya. Tapi kalau usianya sudah 7 tahun, kemudian semuanya matang, siap, masukkan. Kalau nggak matang, masih 80%, 70%, masukkan nggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Orang tua harus janji dengan dirinya sendiri. Anaknya dibimbing. Kalau nggak mampu bimbing, masukkan ke Anata Kids. Nanti kami bimbing bersama. Dengan catatan, jam belajarnya harus lebih banyak dari teman kelas 1 yang lainnya. Kenapa? Dia masih banyak PR. Ada namanya gap. Gap itu adalah kemampuan temannya sudah di sini, sementara anak bunda di sini. Gimana cara ngejarnya kalau belajarnya jamnya sama? Gini terus. Ya, tapi kalau temannya di sini, anak bunda di sini, bunda ajarkan setiap hari, mungkin akan sama nanti jadinya seperti ini. Gitu. Paham ya maksud saya, ayah bunda sekalian? Semoga memberi pencerahan ya pada ayah bunda, bahwasannya menyekolahkan anak itu bukan hanya antar jemput selesai. Kalau ada yang kurang anak kita, gurunya yang kita kritik. Kalau ada ketinggalan, anaknya nggak mampu belajar, sekolahnya yang kita salahkan, gitu ya. Atau ada sesuatu dengan anak kita dibully, kemudian anak kita disakiti, kita menyalahkan sekolah atau pihak guru orang lain. Karena apa? Kenapa anak saya tidak diawasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya yang banyak terjadi. Dan guru semuanya, sekolah juga akan merasa bertanggung jawab akan hal itu. Namun kita minimalisir hal itu, gitu. Jangan buat semua orang mengerti anak kita, tapi kita bekali anak kita untuk bisa membentengi dirinya sendiri dari hal-hal negatif terhadap dirinya, baik itu pembulian secara verbal maupun non-verbal atau fisik, ya. Karena sudah banyak yang terjadi Bapak Ibu sekalian, karena hanya memikirkan kognitif saja, orang tua hanya memikirkan calistung saja, tapi anaknya tidak mampu bersosial dengan teman-temannya, anaknya nggak mampu dengan memanajemen emosinya, apa-apa nangis, gitu. Teman malah senang dengan tangisannya dan diulang-ulang. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat, dan yang mau memasukkan anak tahun ini, di screening lagi aspek-aspek yang sudah saya sampaikan. Anak saya sudah bisa apa belum? Kalau belum, latih di rumah. Bagaimana caranya? Kalau bingung, bisa konsultasi kepada Anata Kids. Terima kasih, semoga tercerahkan semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Dan apabila ada yang tidak menyetujui dengan calistung di usia tawan kanak-kanak, gitu ya. Banyak sekali kasus yang beberapa pendapat anak-anak TK usia dini tuh nggak boleh diajari calistung, mereka tuh waktunya bermain, gitu ya. Ada beberapa metode yang melarang anak calistung itu untuk maksud saya anak dini itu calistung, dilarang, nggak boleh. Nanti kelas 1 SD baru diajarkan calistungnya, karena taman kanak-kanak itu tamannya anak bermain, tidak boleh membaca, menulis, berhitung. Nah, pertanyaan dari saya, apakah kelas 1 diajarkan BUBDID? Nah, bagaimana itu? Jadi,
So far, selama ini di Anata Kids melihat kemampuan anak lainnya ya. Anak lainnya maksudnya aspek lainnya. Motorik kasar, motorik halus, bukan hanya semata-mata untuk calistongnya saja. Artinya banyak aspek Bapak Ibu sekalian, tergantung dari anak belajarnya. Kalau anaknya happy, membacanya tidak akan ada paksaan. Yang terjadi selama ini adalah adanya amarah ketika mengajar, kemudian adanya ekspektasi yang tinggi dari pengajar atau orang tua sehingga tidak sesuai ekspektasi, jadinya anak terbebani, ya, itu yang dilarang. Jadi ajarkan calistung sejak dini atau tidak itu pilihan ayah bunda sekalian. Tapi lihat bagaimana kurikulum SD kelas 1 saat ini. Apakah diajarkan membaca atau tidak? Kembali lagi kepada ayah bunda sekalian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf ya jika ada kata-kata saya yang salah. Namun saya ngerasa perlu untuk menyampaikan hal-hal ini. Karena beberapa orang tua masih bingung apakah anak saya sudah layak masuk SD atau belum. Gitu. Dan satu lagi, sebelum saya tutup, pilihlah sekolah yang memang cocok dengan anak Anda. Jangan ikut-ikutan. Ya, misal, sekolah itu terkenal, ya, atau bagus. Semua saudara-saudaranya sekolah situ. Saya juga mau masukkan anak saya di situ. Ya, kalau anak ibu mampu mengikuti di sekolah tersebut, silahkan. Tapi kalau nggak mampu, jangan dipaksakan. Tidak ada sekolah yang tidak baik menurut saya pribadi. Ya, semua sekolah itu bagus, punya visi dan misi yang bagus, semua disusun dengan kehati-hatian. Setiap orang membangun sekolah pasti tujuannya baik. Namun yang perlu digarisbawahi adalah anak Anda cocok atau berkesesuaiankah dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagus apapun, kalau anak bunda tidak cocok, jangan dipaksakan. Pilihlah sekolah yang bersahabat dengan anak bunda, yang sesuai dengan kemampuan anak ayah bunda sekalian. Jangan memaksakan. Pilihlah yang terbaik untuk anak, bukan terbaik di mata masyarakat sekitar. Karena itu banyak yang saya temui ya, memaksakan anak di sekolah tertentu, tujuannya baik, orang tua pasti baik, namun lihat lagi ke anak kita. Kasihan ya yang menjalani anak bunda, bukan bunda. Boleh memilih yang terbaik, tapi lihat lagi anak kita bisa nggak di situ. Kalau kira-kira nggak bisa, jangan dipaksakan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.